Pendalaman kasus kecelakaan juga dilakukan kepolisian berdasarkan rekaman kamera pemantau. Rekaman ini beredar di media sosial YouTube. 4 orang tewas akibat kecelakaan maut di ruas jalan arteri Pondok Indah. Video dari kamera pemantau kecelakaan ini beredar di sosial media YouTube. Dalam video terlihat jelas kondisi arus lalu lintas sebelum peristiwa terjadi, padat dan macet. Namun tiba-tiba saja dari kejauhan terlihat kendaraan bergerak dengan kecepatan tinggi. Mobil ini berada di jalur bus Transjakarta. Ketika itu jalur bus Transjakarta juga dalam keadaan padat dan banyak kendaraan lain di depannya. Outlander yang dikemudikan Christopher kemudian menabrak sejumlah mobil dan beberapa sepeda motor. Rekaman kamera pemantau yang diunggah ke YouTube ini sesuai dengan keterangan sementara saksi mata yang diungkapkan Kapolres Jakarta Selatan, Komisaris Besar Wahyu Hadiningrat. Pertama itu persis di depan ruko Holland Bakery, kemudian TKP kedua itu di depan ruko MG Music. Kemudian akibat daripada kejadian tersebut ada 4 korban meninggal dunia, kemudian 5 korban luka. Kemudian apa yang sudah kita lakukan sampai dengan hari ini adalah pemeriksaan terhadap 3 orang saksi dan 1 orang tersangka. Saat ini tersangka masih dalam proses pemeriksaan. Untuk saksi yang perlu kami sampaikan menyatakan dan melihat pada saat kejadian kendaraan yang digunakan yaitu Mitsubishi Outlander yang digunakan untuk menabrak itu dalam kecepatan yang cukup tinggi. Itu hasil pemeriksaan daripada saksi. Petugas juga menyampaikan pelaku tabrakan maut di arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan adalah anak seorang pengusaha. Orang tua Christopher telah berada di Polres Jakarta Selatan sejak Rabu pagi untuk dimintai keterangan. Hasil keterangan ini akan dibandingkan dengan keterangan pelaku dan saksi. Tim Liputan Kompas TV. Pemirsa, kontroversi penetapan status tersangka atas calon Kapolri Komjen Budi Gunawan terus meruncing. Partai penguasa PDI Perjuangan mensinyalir adanya motif politik di balik penetapan status calon Kapolri yang perlu diperiksa Komite Etik KPK. PDI Perjuangan akhirnya menyingkap ketidakpuasan terhadap keputusan KPK menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi tepat pada saat Komjen Budi dicalonkan sebagai Kapolri. Partai penguasa itu mensinyalir adanya motif politik dan balas dendam KPK karena Ketua Lembaga Anti Korupsi itu Abraham Samad tidak direstui sebagai pendamping Jokowi dalam Pilpres 2014. Menurut PLT Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, motif balas dendam Ketua KPK itu sudah terasa sejak PDIP hendak menyampaikan keputusan final pendamping Jokowi kepada Samad di apartemen Capitol kawasan SCBD, Jakarta. Saat itu Abraham Samad mengaku sudah mengetahui dirinya gagal menjadi cawapres Jokowi karena telah menyadap pembicaraan para elit PDI Perjuangan. Ketua KPK itu bahkan langsung mengidentifikasi Komjen Budi Gunawan sebagai orang yang menggagalkan pencalonan dirinya sebagai wapres Jokowi. Saya sampaikan saat itu ketika saya ceritakan kepada Bapak Abraham Samad, beliau mengatakan, ya saya tahu bahwa karena saya sudah melakukan penyadapan, bahwa saya tahu yang menyebabkan kegagalan saya ini adalah Bapak Budi Gunawan. Itu yang disampaikan saat itu. Ada saksinya. Hasto juga mengklaim mengantongi bukti dan rekaman CCTV dan saksi untuk membuktikan pertemuan di apartemen Capitol itu. Namun Ketua Bidang Pencegahan KPK Johan Budi membantah tuduhan motif politik dan balas dendam di balik penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Menurut Johan Budi, KPK sudah meminta penjelasan Abraham Samad dan membantah semua tuduhan PDI Perjuangan. Penanganan perkara dengan tersangka BG adalah tidak ada
kaitan sama sekali dengan apa yang tadi dikonfeskan oleh Pak Hasto dan kawan-kawan, ya. Karena seolah-olah apa yang diputuskan oleh lembaga KPK terkait dengan penanganan perkara tentu itu berdasarkan bukti-bukti yang ada di KPK. Nah, di sisi yang lain tadi saya sampaikan kalau memang itu ada bukti-bukti yang firm, ya, terhadap tuduhan-tuduhan tadi yang disampaikan kepada Pak Abraham Samad, tentu kami di KPK juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Meski dibantah pihak KPK, PDI Perjuangan menyatakan bahwa Ketua KPK Abraham Samad menjalin komunikasi yang intensif dengan elit PDIP selama penjaringan calon wakil presiden Jokowi. PDIP mencatat setidaknya 6 kali menggelar pertemuan resmi dengan Abraham Samad. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.